Kembali lagi bersama kita di Sudut Weekend hari ini. Hari ini kita mau bicara tentang apa? Ngobrol aja sih. Tentang suatu topik ya, kira-kira yang ya tentunya akan menarik ya. Kita akan mulai dari sebuah pertanyaannya. Kira-kira apa sih yang membuat kita itu bisa senang gitu, bahagia? Atau senang? Beda, senang sama bahagia. Kalau beda jauh. Kalau bahagia itu karena kita ketemu sesuatu yang benar kita butuhin. Di sesuatu yang kita butuhin, ya itu membuat kita bahagia. Berarti kebahagiaan itu dihitung sebagai sebuah kebutuhan gitu ya? Ya, kebutuhan. Kebahagiaan itu saat kebutuhan itu terpenuhi gitu. Menurut gitu. Ya. Kalau menurut lu? Ya, kebahagiaan itu dorongan sih, dorongan untuk menikmati hidup. Itu kalau bisa bilang gitu. Karena kalau kita mengukur hanya sebatas apa yang terjadi sekarang, ya tentu kita bahagia sekarang. Cuman kalau kita lihat jangka panjangnya untuk menikmati hidup ke depannya, itu biasanya sih. Jadi misalnya kalau kita bicara soal kebutuhan banyak, misalnya kita mau sesuatu, mau beli ini dan itu, kan itu terpenuhi tuh kebutuhan kita semuanya. Untuk kita senang dong, bahagia. Cuma kita bisa enjoy nggak sih dengan apa yang kita punya itu? Maksudnya kita tuh kebutuhan kita terpenuhi, kita bisa makan ini dan itu, tapi ada something yang dari dalam itu yang membuat kita itu, oh ini yang membuat kita bisa menikmati ini lebih baik. Jadi misalnya kita punya buku, misalnya kita mau beli buku, tapi kita udah berhasil nih memenuhi kebutuhan itu, beli buku, beli makanan, beli alat atau apapun itu. Tapi setelah itu kan kadang apa ya, kepuasan itu turun gitu. Jadi kayak ibaratnya, oh gue udah punya ini, jadi kayak sekarang pertanyaannya itu gimana memaksimalkan apa yang sudah kita punya itu. Entah kita berusaha enjoy dengan itu ataupun sebaliknya gitu. Karena kalau enggak, kita udah punya itu, kita merasa oh cukup. Jadi usahaku untuk mencapai sebuah kebutuhan itu sudah tercapai. Dan itu bisa membuat apa? Kepuasan kita akan sesuatu itu menurun. Bisa gitu sih. Jadi menikmati hidup itu sih bagian. Jadi istilahnya apa yang kita punya sekarang buat yang lain. Nah, Jadi kalau bahagia itu menurut gua bukan dari semua yang kita mau harus terpenuhi, karena nggak mungkin bisa. Tapi itu inilah dalam cerita aja, aku baru dalam cerita kayak gini. Jadi ada cerita ada orang lain. Ini Dave Bautista tuh, itu yang Thomas McDonald. Jadi dia mau buat mansion miliar dolar. Dia mau buat mansion, tapi proses membuat mansion itu bikin dia stres karena orang-orang itu pekerja ini nggak telaten, terus susah disuruh, susah diatur, stres dia. Jadi kayak dia tuh marah-marah terus. Itu proses pembuatan mansion ini miliaran dolar ini bikin dia stres. Miliaran dolar, sorry, miliar masih jutaan. Nah, terus tapi suatu hari dia datang lagi ada konstruksinya. Ternyata dia lihat nih orang Meksiko nih konstruktornya, pembangunnya ada 10 orang nih orang Meksiko. Ternyata mereka lagi asik-asikan pesta gitu, senang-senang bahagia. bisa mereka lagi kerja gitu ya? Iya, lagi happy lah. Tapi daripada marah dia langsung mikir, ini orang kok miskin begini tapi dia senang, mereka senang begini. Happy banget, yang hidupnya padahal cuma kerja gitu. Dibandingin gua udah. Berarti dia pakai standar dia dong untuk mengukur bahwa orang itu bahagia gitu kan? Dia ngeliatnya ada gratefulness di mereka gitu. Kayak mereka ini kerja dari dulu ya selalu begini dia polanya. Mereka kerja sesuai dengan kapasitas mereka segitu. Tapi ternyata mereka bisa bahagia aja, bisa grateful. Nah ini gue punya jutaan orang banyak gitu ya. sedang membuat mansion yang sebenarnya gue nggak perlu banget, tapi gue pengen aja gitu.
bisa-bisanya gue malah tertekan, malah depresi kayak gini cuma karena mereka kayak gitu. Jadi langsung itu ngena banget sih kayak oh iya kebahagiaan tuh itu yang dipilih gratefulness dipilih karena mau sadar atau enggak. Jadi itu kayak ngena banget itu kebahagiaan itu kayak masalah mindset bukan masalah apa yang kita punya mindset dari si Dede Bautista karena menurut dia kebahagiaan itu pasti berrelasi sama gratefulness. Makanya ada orang kaya yang hidupnya depresi, tapi ada aja orang miskin yang bahagia juga. Jelas orang kaya banyak yang bahagia, tapi maksudnya biasanya ini berkaitan sama gratefulness gitu. Rasa syukur, Berarti mindset gitu ya. mindsetnya dia mau ngatur ke arah gratefulness atau gitu. Gimana? Itu kan sisi ideal ya. Iya. Kalau kita bilang kebutuhan mendasar itu penting. Karena yang betul sih. Kan what's inside itu kan penting kan. Salah satunya kebahagiaan kan. Jadi mau sekeras apapun kita jadi kebahagiaan dari luar nggak akan pernah bisa. Menurut aku ya. Tadi dari cerita apa? Si Dede Bautista ini juga benar tuh jadi. Ya. Jadi menurut aku ya ini dari aku. Kalau tadi aku paparin kebutuhan mendasar itu karena itu secara ideal. Iya. Kalau menurut aku mungkin bahagia dari catatan Ronald dan tadi cerita itu kebahagiaan itu ketika kita tahu mungkin diri kita tuh gimana dan kita tahu caranya jalan hidup dan kita tahu diri kita tuh gimana itu bahagia. Tahunya itu kayak gimana itu? Maksudnya tahunya itu kayak gimana? Misalnya tahu nih apa yang gue butuhkan gitu, tahu apa yang harus gue lakukan, kan tahu tentang diri kita itu kayak Iya. Kayak apa ya? Jadi lebih ke nikmatin apa? Lebih ke gratefulness tadi. Tadi kan orang ngapain pada gratefulness itu. Ya benar, jadi mau seperti apapun kondisinya, kalau dia tahu dirinya gimana, dia pasti tahu jalan hidup. Termasuk yang beberapa bahagia. Bahagia itu nggak cuma melulu cari sesuatu dari luar. Dia bisa dapetin dari diri sendiri. Kalau menurut aku bukan hanya masalah mindset sih dibanding itu gimana sebuah apa ya internal iya itu lebih sesuatu yang harus dirasakan gitu loh. dari hati lah. Oh. Itu lebih ke sikap hati. Karena sebenarnya ada mempengaruhi kan apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Semua kan bersenambungan sebenarnya. Yeah. Kalau kita melihat itu sebagai kesatuan yang bisa kan udah utuh jadinya. Jadi kita yang lihat satu yang dirasa, satu yang dipikir. Cuma jadi penasaran juga sih kalau misalnya kayak tadi itu jadi reaksinya itu si tokoh tadi itu apakah dia hanya sebatas untuk kayak melihat bahwa ternyata mereka itu bahagia gitu ya, terus apa yang dia lakukan? Iya. Terus akhirnya apa action yang dilakukan setelah melihat, kan misalnya nih kita melihat orang lain itu lebih bahagia dari kita, kan bisa kayak gitu kan, misalnya kalau dalam kehidupan nyata dia lebih bahagia dari gue ya, berarti itu bisa dijadikan satu motivasi untuk kita lebih baik, atau di sisi lain justru dia merasa minder gitu kan. Nah, Kan itu sebenarnya mindset kan, ya. entah dia melihat bahwa gila ya, dia keren banget bisa bahagia segitunya gitu, maksudnya dia bisa mensyukuri apa dan sebagainya gitu. Lah gue misalnya gini, iya kalau misalnya kita itu kayak kalau dia konteksnya kan dia punya lebih banyak daripada orang yang lebih bahagia itu, ya kan? Nah ini konteksnya kita punya lebih sedikit daripada orang yang lebih bahagia itu. Nah, tapi kalau kembali tadi ke tokoh tadi, kira-kira apa yang dilakukan itu? Apakah itu jadinya menjadi suatu patokan bagi dia atau dia lakuin apa gitu sehingga membuat dia bisa? Kalau di videonya itu ini dibilang dia sedang menjelaskan kalau masalah yang kita punya biasanya peranan Tuhan itu kasih semua hidup kita, semuanya yang ada yang untuk buat kita bahagia lah. Cuma attitude-nya atau sikap hatinya itu mau gratefulness atau grumbleness gitu loh, kayak arogan kayak dungo. Iya, Tuhan udah kasih cukup sebenarnya. Emang kita Tuhan kasih potensi untuk kita bisa cari lagi kan, bisa berkembang pasti lah harus. Kalau nggak berkembang, Ya. ya itu nyanyi talenta. Cuma kan
dia si Bautista di sini nggak Tuhan, tapi dia bilang kalau sebenarnya yang gue punya tuh udah cukup. Itu kan dia nggak tahu dia punya agama atau enggak, tapi kayaknya intinya gitu sebenarnya yang kita punya itu selalu cukup gitu. Cuma gratefulness-nya mau di pilihan gitu, mau gratefulness atau I want to take that itu ke ground gitu. Berarti saya pilihan gitu ya, bisa Pilihan mau tersiksa atau mau tersiksa karena pilihan gue sendiri atau dia bilang gimana ya, intinya di bahasa Inggris sih, intinya dia bilang gue mau tersiksa dengan sikap gue yang pengen kontrol diri dia atau gue udah grateful dan coba memperbaiki dari energi yang grateful ini. Jadi ingat suatu quote ya, bahwa memang Tuhan itu nggak berikan apa yang kita butuhkan, yang kita mau gitu, tapi berikan yang kita butuhkan. Berarti sebenarnya enough ya. Kalau sebenarnya kita pikir ya juga sih, kita aja yang merasa bahwa semuanya serba kurang terus, ya itulah normal sih manusia seperti itu ya. Cuman kalau dari cerita tadi memang ya bersyukur pun, kalau kita bukan yang membandingkan diri dengan orang lain gitu ya, tapi memang apa yang sudah Tuhan berikan itu lebih dari cukup. Kalau misalnya perlu memang kita untuk mengembang kayak talenta tadi, ya itu it's fine. Itu sebuah hal privilege lah gitu, untuk kita bisa. Kalau menurut saya cukup, maksud saya itu gini, cukup untuk bersyukur. Pasti cukup untuk bersyukur. Tapi kalau kayak di misalkan orang Israel diperbudak orang Mesir, terus mana ini dari penutup itu yang diperbudak orang Mesir, tapi nggak mau keluar gitu. Maksudnya ya tadi juga jangan gitu juga, jangan kayak masalah gitu. Harus ada dong ada salah kalau ada salah gitu. Tapi intinya itulah apa namanya? Kalau orang diperbudak beda juga. Iya, jauh banget. Terus pasti ada sih momen dimana kita harus cari jalan keluar sih. Iya, makanya tadi gue bilang kan bersyukur itu. Tapi mau pilih mau tersiksa, ngedumel atau coba grateful, terus sampai lakuin sesuatu untuk bergerak. Makanya tadi gue bilang kan itu apa namanya, saya tidak tahu diri gue itu gimana. Berarti intinya kebahagiaan itu nggak bisa dibuat, dan itu nggak bergantung dari apa yang di luar. Jadi menurutku itu bersyukur itu ketika kita tuh tulus sama diri kita sendiri, Jujur gitu ya. Jujur sama diri kita sendiri gitu. Tulus sama diri kita sendiri. Jadi ketika apa yang kita punya, admit aja itu yang kita punya. Karena menurut aku kebahagiaan itu nggak bisa dibuat, nggak bisa datang dari waktu bisa. The second object bisa, tapi the first object kan harusnya dari diri kita, ya kan? Kalau ketika kita bergantung sama sisi dari luar, seseorang atau bahkan ketika tinggal kan kita pasti lupa lagi, bukan lupa, nggak tahu lagi. Merasa hilang sesuatu ya berarti kan. Jadi menurut aku bahagia itu lebih kayak itu tulus sama diri sendiri, itu tulus sama diri. Jadi nggak bergantung dengan apa yang terjadi, apa yang dia punya. Dan satu hal yang paling buat gimana ya, kita bisa bersyukur, satu kata yang menurut aku powerful itu cukup. Menurut aku bahagia cukup itu bukan kita pasrah. Di situ ada proses di mana kita juga cari tahu. Kebahagiaan bisa jadi sebuah proses pencarian menurut aku. Berarti kalau kayak gitu nggak cukup. Apa? Gimana? Karena kalau misalnya kita bilang cukup, tapi ada sesuatu yang di luar dari cukup itu, berarti kan nggak cukup. Ya nggak sih? Iya, maksud gue. Atau cukup bersyarat. Misalnya gimana? Lebih ke arah mana gitu? Ada, maksud gue gini. Kita kan hidup berproses ya. Ada hal yang nggak bisa kita kontrol, ada juga yang bisa kita kontrol. Saat kita bisa tulus dengan diri kita sendiri, ya kita mau seperti apa kita bakal cukup. Tapi bukan berarti pasrah, beda ya. Beda. Nah kalau di ceritanya Ronald, si siapa namanya? Tahu. Aspek dulu. Tahu. Tapi kalau Batista tahu. Yang main di Guardian Galaxy itu ceritanya begini. Itulah pokoknya. Dia menurut aku dia cuma ngerasa dia bahagia. Karena kebutuhannya ada. Tapi itu nggak menjamin orang itu bahagia. Ya kan? Jadi pemahaman tentang bahagia orang itu beda-beda. Dan menurut aku
kebutuhan terpenuhi itu bukan definisi dari bagi. Itu idealnya. Ada yang begitu. Dan nggak sadar nggak sih bahwa sebenarnya apa yang kita pandang sebagai sebuah kebahagiaan itu membentuk juga kita gitu. Itu Iya. akan membawa kita dalam proses setiap harinya. Ya makanya. Misalnya, gue tuh bahagia kalau misalnya gue bisa ini. Otomatis setiap harinya apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan apa pasti mengarah ke sana. Kemungkinan besarnya. Itu merasa bahagia. Merasa bahagia itu dari itu beda jauh. Gitu. Berarti kan itu masih sesuatu yang Iya. dibayangkan gitu ya. Kalau menurut gue sih namanya ini. Kalau menurut gue sih bahagia itu kalau hidup kita nih udah relevan, udah selaras sama Tuhan yang desain kita untuk apa. Misalkan ini contoh, pakai contoh dengan ikan misalnya. Ikan pikir dia bahagia kalau dia akhirnya bisa darat misalnya. Pasti kalau gue darat bahagia gue di air nggak ada apa-apa gitu. Tapi pas dia ke akhirnya bisa ke daratan, bukan bahagia dia malah kelompok setengah mati dia mau balik kan. Atau dia kalau dia mau ngotot ya lama-lama dia mati gitu. Umurnya nggak akan lama. Karena justru Tuhan desain dia nggak untuk daratan. Nah manusia belum tentu sama. Kita ini desain pasti untuk sesuatu kan. Nah makanya itu kita harus tahu kita didesain untuk apa sebenarnya itu. Nah pastinya Tuhan yang kita tahu Tuhan desain kita untuk Ada purpose-nya. ya salah satunya untuk itu kan lain Tuhan kan. Untuk bekerja buat dia itu salah satunya. Gua untuk bekerja untuk orang lain juga. Nah gua ini makanya orang-orang menurut gua tahu nggak sih Elon Musk. Nah itu menurut kalian bahagia nggak? Melihat dari ceritanya, kalau kita menilai gitu ya, kalau kita menilai nih sekilas terlihat bahagia. Bahagia. Betul. Mungkin sama ya, terlihat bahagia. Tapi nggak tahu juga ya, nggak bisa. Kalau berarti ini udah banyak sekarang psikolog yang mempelajari Elon Musk. Mereka bilang kalau mereka dia sebenarnya dia emang highly produktif. Kayak produktif, jadi produktivitasnya emang hebat luar biasa gitu. Tapi kalau masalah dopamin well-being atau kualitas dopaminnya dia gitu, itu sama sekali unstable. Jadi dia banyak sindrom kayak Asperger kayak. Jadi secara psikologi nggak stabil sebenarnya. Sulit untuk interaksi sosial misalkan, terus kayak. Jadi sebenarnya banyak masalah ini ya. Kalau masalah dengan stabilitas itu nih, emosinya. Tapi memang super produktif, kaya juga kan. Makanya dia nikah 3 kali. Nikah 3 kali. Yang terakhir sama yang bener. Itu, nah itu lah maksudnya. Berarti dia ada kelebihan. Maksudnya sebenarnya dia kalau lihat di situ kan kelebihannya kan di produktif ya. Sebenarnya dia bisa memanage itu di situ. Cuman di sisi lain juga ada hal yang yang satu benefit, satu juga itu menjadi sebuah hal yang menjadi masalah bagi diri sendiri. Entah dia benar-benar sadar gitu ya bahwa itu sebuah masalah, atau memang dia udah tahu, tapi memang susah juga untuk mengubahnya gitu. Bisa jadi sebuah ini. Cuman kalau balik tadi ke kira-kira apa yang membuat kita bahagia, tentunya memang itu kita harus tahu dulu tujuan kita. Nah balik tuh, dengan tadi cerita Definisinya kita udah jadi definisi abstraknya lumayan dalam juga. lumayan. Coba sekarang kehidupan ideal menurut lu, menurut siapa dulu nih? Kehidupan dia. Artinya kan kita membawa diri kita sendiri nih Kalau menurut dalam lu? konteksnya sekarang gitu kan. Mungkin sepanjang-panjangnya soalnya pasti kompleks kan. Kalau kan ada mobil ini Ya. misalkan. Semoga sih nggak mobil. Dalam kebanyakan kan banyak ada indikatornya, ada beberapa aspek yang disitu terus di bagian form itu bagian menurut aku ya. Salah satunya sekarang yang paling penting buat aku ya acceptance. Tapi bukan acceptance dari orang, tapi kemana kita benar tulus di mana kita bisa acceptance dari diri kita itu penting menurut aku. Jadi saat ini kondisi keseharianku, hidupku, ketika aku bisa accept diriku, di situ aku bisa berbagi dengan apa yang aku jalani. Jadi kita mau punya pekerjaan kayak apapun, mau kayak tadi hari produktif pun, seperti apapun, kalau nggak bisa accept diri kita selalu susah. Jadi kalau misalnya gitu kan lebih mengarah ke
emang lu accept diri lu ke ini nanti. Aku ada struggle beberapa tahun terakhir dari aku Terkadang mungkin jatuhnya menyalahkan diri sendiri gitu ya. dari aku kecil. Aku baru tahu harus accept itu ketika mulai berproses itu ya, ketika aku di semester 5 kuliah. Dan aku ketemu satu orang. Itu udah aku penting banget ya. Itu akan membuat aku bahagia itu salah satunya. Kalau bagi kalau lu udah accept diri. Terus sekarang udah mulai sekarang. Makanya aku bilang jujur sama terus itu penting. Selain ada acceptance juga kalau aku sendiri lebih kepada ini sih, apa namanya, kita nih pasti punya mimpi lah ya. Mimpi itu banyak lah kalau deskripsikan apapun itu semua mimpi yang kadang mungkin kalau orang pikir wah itu kayaknya nggak mungkin gitu kan, tapi menurutku itu perlu sih kita spesifikkan gitu. Jadi misalnya kayak dia punya hal-hal kecil yang memang setiap bisa tercapai dulu. Karena kalau sekarang misalnya mau bilang gue bakal bahagia kalau misalnya gue punya studio sendiri misalnya gitu. Itu mimpi tuh, sebuah hal yang harus diwujudkan. Ya tentu mulai dari belajar misalnya hal kecil. Oh gimana sih biar punya kayak gini? Apa sih yang harus diperlukan? Apa yang harus gue perkaya gitu? Sehingga suatu saat ketika gue punya ini, gue bisa lebih ini dan itu. Jadi sebenarnya faktor hal yang kecil itu juga berpengaruh gitu. Membangun yang besar itu, karena nggak mungkin langsung besar. Kecuali hoki gitu kan. Kalau hoki ya iya wajar-wajar aja langsung jadi gitu. Cuman kalau misalnya mau mengarah ke sesuatu yang sana yang besar, kayaknya perlu hal yang kecil kayak gitu. Misalnya mau bonus dia berarti harus mengerti dulu dong konsepnya itu kayak apa gitu kan. Oh perlu ini, perlu peredam suara, perlu alat ini dan sebagainya. Oh kalau sudah perlu ini, berarti perlu menyiapkan ini dan itu. Nah biayanya dari mana? Tentunya itu semua masuk ke hal yang sebenarnya cukup detail gitu kan, masuk ke perhitungan apa dan lain sebagainya. Cuman ya nggak apa-apa lah, misalnya it's a process gitu kan. Kalau misalnya sekarang kita nggak punya kayak, kalau misalnya saya sendiri nggak punya semua itu, tapi sebenarnya mulai dari alat-alat misalnya pelan-pelan gitu, hal yang memang ya dijadikan hobi aja sih gitu. Jadi sesuatu yang kelihatannya besar kalau memang kita udah mulai dari hal kecil, perlahan-lahan itu akan membuatnya semakin kecil juga sih. Cuman tetap harus dijaga itunya, apa, enjoy the life tadi. Kenapa? Karena ketika kita tidak belajar enjoy dengan apa yang kita punya sekarang, terus nanti sampai di mana kita udah punya sesuatu yang kita harapkan itu, kemungkinan besar untuk tiba-tiba turun untuk apa yang sudah kita harapkan itu bisa terjadi. Jadi itu lebih spesifiknya. Kalau itu dari segi hobi ya, kalau misalnya dari segi apa? Kalau kita membayangkan ke depannya ini misalnya, oh gue ini menikah, gue pengen punya relationship yang kayak gini harmonis dan sebagainya gitu. Nah tentunya kan nggak bisa langsung kayak gitu, karena nggak ada yang sempurna juga kan misalnya ada manusia. Tapi bagaimana kita mempelajari apa sih faktor-faktor yang membuat apa sih masalah-masalah yang sering muncul di dalam keluarga misalnya. Oh satu finansial itu pasti berpengaruh. Dua komunikasi. Berarti kan kalau hal seperti itu kita harus clearkan kok sebelum kita belum sampai ke sana. Misalnya finansial. Ya, kalau misalnya itu belum tercukupi, ya pastinya kita jangan mau buru-buru dulu. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya banyak faktor yang kecil yang memang saling berpengaruh. Cuma kalau membayangkan secara garis besarnya, tentunya harus ada. Itu sih ilmu harus. Jadi little step make a big. Dan kalau sih kebahagiaan itu kalau apa ya? Kalau punya hubungan kuat yang kokoh itu. Karena kalau benar-benar tahu itu ya, kalau benar-benar punya itu, sebenarnya sih juga udah punya sih. Cuma sempat lost. Karena terserah. Tapi kalau sampai punya itu, ya kita jadi tahu, dia maunya apa, harus ngapain semua orang-orangnya. Ada sense of itulah avoidance lah. Karena sebenarnya bahaya kita nonton ini, nanti hati kita cenderung mau gimana juga ya, tapi ada berlawan sama dia kita dengerin
banyak yang bisa diserap gitu. Tapi kalau sampai punya hubungan sama Tuhan itu enak banget karena kita tahu ini yang buat dunia gitu. Kalau gue tahu dia maunya apa, ya pasti itu betul kan. Terus terkait berhala ada pernah dengar cerita ini khotbah tentang Abraham. Kan Abraham 80 tahun tuh ya, kira-kira mungkin anak mengisi di sakit itu. Nah, kenapa Tuhan kira-kira suruh dia bunuh anak itu, si Ishak itu? Nah, dia ternyata suruh bunuh anak ini karena Tuhan tahu nih, dia ini buat anaknya jadi berhala. Sampai disadari anak ini ada risiko jadi berhala, karena itu Tuhan minta bunuh. Sebenarnya ada komentar yang bilang gitu Tuhan. Bayangin udah 80 tahun sama Tuhan, udah berkali-kali ngomong sama Tuhan masih bisa. Ternyata 80 tahun masih bisa dites kayak gini gitu. Berarti sekuat itu manusia ini bisa jatuh dalam berhala gitu. Dan kenapa Tuhan sampai mau kayak gitu? Karena kalau sampai si Abraham ini jadi Ishak sebagai berhala, dia yakin bukannya Ishak ini malah jadi makin baik, Ishak bisa jadi anak yang hancur gitu. Karena kalau seorang ayah udah jadi anak berhala, anaknya mungkin super kontrol atau super dimanjain gitu. Nah, jadi anaknya jadi apa? Jadi sebenarnya penting lah untuk punya hubungan kuat sama Tuhan supaya tahu dia itu maunya apa gitu. Karena kalau enggak serba salah, kita ngikutin yang ini, ngikutin itu, udah nggak tahu deh. Tapi kalau udah ada Tuhan, ada gue di sini kuat gitu, harus ada satu nama gitu. Terus yang sekarang mau kejar banget supaya tahu lah. Terserah nih orang bilang apa, tapi kalau gue ngikutin ini, gue yakin karena dia buat dunia gimana. Berarti kebagian dalam hidupmu ketika hidupmu connect ya, menyambung sama satu tahu betul hidupnya apa, ya punya relationship lah, supaya gue tahu hidupnya apa gitu. Jadi gue merasakan gitu. Itu bisa dibangun tuh dalam hal apa nih? Praktisnya lah. Paling sederhana, ya itu sih kurangin simpel aja konsumsinya lebih mau ke hal-hal duniawi dari omongan-omongan orang yang sekuler atau mau konsumsi lebih banyak tentang orang-orang yang membentak teman-teman. Karena walaupun gue bilang gini, tapi kalau konsumsinya ya hal-hal yang non sekuler gitu, kayak dengerin atlet ini, atlet yang ada di sini gitu. Tadi ngomongnya tentang kartuan lah, tentang apa gitu. Nanti percuma. Jadi sekarang lebih ke konsumsinya itu. Berarti sebelum konsumsi harus tahu dong apa yang itu. Iya. Kan nggak mungkin konsumsi, misalnya ini konsumsi apel kan nggak mungkin langsung itu kan kalau kita nggak terlalu butuh apel. Mau konsumsi pizza kalau nggak terlalu butuh. Nanti kan kita kan memilih nih konsumsi apa kan. Itu kita harus tahu juga kriteria apa yang perlu kita konsumsi kan. Kebutuhan atau yang penting orang-orang yang penting itulah hati-hati aja lah sama pokok-pokoknya gitu. Dia ini ngomongin tentang Tuhan atau ngomongin tentang diri sendiri atau bedanya atau kalau kayak gitu saya udah ya stop dulu lah. Lalu cari benar-benar tuh yang benar-benar ngomongin Tuhan terus ketahuan kita kan udah gede bisa ngerasain siapa yang udah gede manusia kayak banget kerja keras gue bisa jadi seperti ini. Itu kayak gitu saya udah dulu sih sempat jatuh kayak gitu kayak iya banget ya kerja kuat sampai ini jadi hebat besar begini. Itu udah salah fokus lagi gitu. Makanya berhala tuh sehebat itu loh. Kita ini bisa sampai belok-belok. Bentuknya nggak cuma barang doang, tapi bisa juga pekerjaan, bisa juga kehebatan. Wah, berhala itu super fleksibel. Bisa jadi apa aja gitu ya. Makanya harus tetap Jadi apa aja di mana aja gitu, kapanpun bisa. Bahkan orang yang sudah percaya bertahun-tahun pun bisa aja ternyata bisa aja Tuhan ini bukan Tuhan Yesus, tapi Tuhan ini itu adalah misalnya kesalahannya gitu, kesalahannya atau apa ya misalnya ya pokoknya berhala itu sesuatu yang inilah yang menduakan gitu berarti. Maksudnya juga tuh orang waris ini kan aku bawa gitu. Oke, jadi kita tadi kasih pendapat ya tentang kebahagiaan ataupun pleasure itu ya. Jadi mungkin untuk menyimpulkan ya apa yang sudah kita sampaikan tadi, ya sebenarnya
the more we know God, the more we know ourselves ya, lebih ke arah sana. The more we know His purpose, we'll know also our purpose ya, lebih relate. Jadi kita itu nggak bisa lepas itu dari siapa yang ciptain kita. Jadi betul bahwa apa yang membuat kita bahagia, meskipun kita memandang itu suatu kebahagiaan, tapi ketika kita nggak connect, ketika kita terpisah, ya, tentunya itu akan sementara, gitu, nggak akan everlasting. Gitu. Ya, jadi pertimbangan untuk kita bisa mencari mencari sang pencipta lah, istilahnya. Kita dari agama apapun kita cari tahu gitu, apa sih yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Apakah ketika memang kita melakukan ini dan itu sudah sesuai dengan apa yang menjadi purpose-nya kita diciptakan atau belum. Jika belum, maka kita harus segera cepat-cepat kabur tuh dari situ, supaya kita hanya nggak terjebak dalam kebahagiaan yang sementara. Jadi lebih ke arah the more we know God, the more we know ourselves. Oke, itu saja untuk hari ini. Thank you very much sudah bersama dengan kami. Di Sudut Weekend kita akan kembali lagi minggu depan. 1, 2, 3, 4, close the night.